baik. Bahkan di tengah-tengah aksi itu ada sholat berjamaah, ada pembagian makanan, ada yang mengatakan ini seperti kita di Masjidil Haram berbagi minuman, makanan, kurma, ada yang mengumpulkan sampah. Jadi ini sebuah peristiwa politik, jelas demonstrasi, tapi juga kultural dan keagamaan sekaligus. Dan bahkan tidak pernah terjadi di negara manapun kita memberikan pujian. Aparat keamanan kita, Polri kita bahkan melantunkan salawat al-asmaul husna, dan mereka hadir tanpa senjata, tanpa sebuah pendekatan baru begitu Pak. Ini sebuah pendekatan baru yang perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi, lebih santun lagi, bahwa demonstrasi adalah absah di alam demokrasi untuk menyampaikan pendapat, tapi tetap diselenggarakan secara berkeadaban. Ini pujian kita, apresiasi kita. Bahwa kemudian di luar jam dari demonstrasi terjadi, dan saya sendiri berkeyakinan itu karena provokasi. Yang kita tidak tahu siapa, biarlah nanti aparat keamanan, khususnya kepolisian untuk mengungkapkannya, untuk menyingkapkannya. Tapi dalam saat seperti itu, pertama saya mengimbau kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tetap tenang, tidak perlu bereaksi, dan apalagi sudah ada komitmen dari pemerintah, dari aparat penegak hukum, Polri, untuk adanya proses hukum dalam waktu 2 minggu ini. Yang sesungguhnya sebelumnya Bapak Kapolri sudah juga menyampaikan pada kita, pada kami waktu bertemu secara langsung, bahwa ada proses hukum. Cuma waktu itu sebagian dari massa Islam yang berdemo itu, yang akan berdemo waktu itu, ada kesangsian, tidak percaya gitu. Tapi ketidakpercayaan bukan kepada Polri, lebih kepada ada yang mereka saksikan kasus KPK dengan sumber waras dan reklamasi itu. Ternyata tidak berlangsung dengan baik. Ada seseorang yang kebal hukum katanya. Maka inilah menimbulkan kesangsian dan kemudian mengkristalkan niat mereka untuk berdemonstrasi, dan oleh karena itu tuntutannya itu sangat substantif bagi saya dan proporsional untuk tegak hukum. Ini sekaligus membantah, saya sendiri tidak setuju ada wacana distortif, wacana yang mendistorsi, mengalihkan aksi 4 November itu adalah anti kemajemukan, adalah manifestasi dari intoleransi. Ini distorsi yang tidak perlu. Terbukti tuntutan mereka penegakan hukum, dan itu absah adanya di negara yang berdasarkan hukum. Alhamdulillah itu berjalan. Oleh karena itu kita sesalkan terjadi kejadian terakhir itu karena provokasi. Biarlah pemerintah untuk mengusutnya, cuma jangan melempar tuduhan. Dalam kaitan ini izinkan saya mengatakan, saya menyesalkan pernyataan Bapak Presiden. Yang mana melempar tuduhan ada aktor politik tanpa kejelasan bersifat seperti itu akan kemudian nanti ada orang yang bereaksi karena merasa dituduh. Anda tidak setuju dengan itu, Pak Din? Ya, karena merasa tertuduh sebagai aktor politik. Tapi sebelumnya tadi kita tanya ke Pak Boy juga dari polisian juga katanya akan coba untuk menyelidiki gitu, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Karena masih dalam proses penyelidikan, seyogianya statement Bapak Presidennya tadi malam jangan langsung bersifat tuduhan. Mungkin dari informasi intelijen seperti oleh itu karena yang itu harus dibuktikan. Sebab kalau tidak, ini menimbulkan ketegangan baru. Saya diwawancarai tadi oleh Republika dan saya mengatakan pernyataan itu tidak memecahkan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Tapi ini sudah terjadi. Kita terima sajalah mungkin niat baik, tapi pembahasannya yang tidak pas seperti itu. Dan ini tidak perlu dijadikan alasan bagi rakyat untuk bereaksi. Serahkanlah pada proses hukum yang sudah dijanjikan. Kita tenang kembali, terutama karena kasus ini juga merambah di daerah-daerah. Umat Islam, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat tengahan, umatan wasata, Islam yang menebar rahmat bagi alam semesta. Demo kemarin sudah disaksikan oleh dunia secara beradab, bernas, tuntutannya juga positif. Dan pemerintah juga sudah mendengar walaupun tidak langsung dari Bapak Presiden. Tiga kesepakatan itu Anda cukup mengapresiasi Pak Din? Cukup mengapresiasi, sudah mengakomodasi, hanya mengkonfirmasi proses hukum yang sudah berjalan sebelumnya. Baik. Pak Din, nanti masih kita lanjutkan perbincangan, namun kami harus sudah terlebih dahulu. Pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi.
Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Bapak Dim Samsudin. Kemarin walaupun sedikit gitu ya dinodai oleh ulah provokator begitu, tapi ini membuktikan juga bahwa masyarakat kita tidak mudah dipecah belah, Pak. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya umat Islam pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya memandang suatu kemajemukan saudara sebangsa dan senegara? Bagaimana cara memandang itu, Pak? Ya, kemajemukan adalah sebuah kepastian dan keniscayaan ya, untuk kita kembangkan di bangsa yang memang majemuk secara agama, suku, bahasa, dan budaya ya. Oleh karena itu pertama sikap untuk siap berhidup berdampingan secara damai itu penting. Jangan eksklusif, kita harus bersama-sama. Di dalamnya harus ada toleransi, pertengahan rasa, termasuk untuk tidak menyinggung keyakinan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Ahok tidak hanya di Pulau Seribu, sebelumnya saya dapat video-video yang banyak. Dia secara berani memasuki wilayah keyakinan orang lain. Ini mengganggu toleransi, ini mengganggu kemajemukan kita. Maka ketika yang dituduh itu justru yang mempersoalkan Ahok, ini menjadi satu wacana kontraproduktif. Karena sumbernya adalah apa yang disebut oleh Ahok itu yang tidak bisa diingkari itu penistaan agama. Karena memberikan judgement, penilaian terhadap tafsir orang lain. Katakanlah itu multi tafsir, itu nggak boleh. Apalagi bukan seagama, apalagi dengan kalimat pejoratif, dibodohi. Nah, ketika itu kemudian dibela-bela pakai mulut-mulut orang-orang Islam, ini mengkristalkan reaksi. Sebenarnya yang anti toleransi itu yang pertama ini. Ketika dibalas oleh orang lain, umat Islam yang intoleran, marah mereka. Ini yang mengkristalkan. Oke, itu sudah selesai ya. Apalagi sudah minta maaf, apalagi dengan tulus, itu harus diberi maaf. Maka oleh karena itu di dalam masyarakat majemuk ini tidak boleh ada yang untuk menyinggung perasaan, apalagi yang bersifat keyakinan, bersifat kesucian itu akan mengganggu. Apalagi dia pejabat publik. Pejabat publik itu harus berada di atas semua. Termasuk Bapak Presiden harus mengayomi juga warga Indonesia yang berdemonstrasi. Hari ini banyak curhat pada saya, Pak Din tolong, ini ada keadilan. Masa perusuh Tolikara diterima di istana? Masa kelompok lain diterima di istana? Kami datang untuk menyampaikan harapan, aspirasi, kok ditinggal pergi? Meski kemarin sudah ditemui juga Pak Din. Iya, tapi sudah terlambat. Seharusnya Bapak Presiden bisa menyediakan waktu untuk menerima. Inginnya langsung ke Pak Presiden? Ya, karena kan hobinya belusukan. Belusukanlah dengan demonstran. Selesai masalah kemarin itu. Tapi ketika ditinggal pergi, ini kan menimbulkan apa? Ya, semacam rasa keteadilan ya. Apalagi kalau hukumnya nanti tidak adil ya. Jadi saya ingin pertama rakyat harus tenang ya. Jangan bereaksi dan sudah kita percaya pada hukum. Tapi sebelah sini para pemangku amanah juga harus menyadari. Mohon maaf Mas, masalah ini tidak sederhana, ini bukan masalah sepele. Ini sudah merambat di daerah-daerah. Kalau tidak disikapi dengan kenegarawanan ya, dengan pengayoman yang tuntas, yang berkeadilan, ini masalah akan terus berkembang. Kita semua repot. Kepolisian akan repot, negara akan repot. Maka jangan taken for granted. Jangan memandang remeh sebelah mata. Kami semua para tokoh agama, lintas agama akan memberikan dukungan. Cuma kalau saya pribadi harus berkeadilan. Kalau sampai umat Islam di Indonesia ini tertekan, tertuduh, terpuruk, secara ekonomi sudah terpuruk, kekuatan ekonomi di tangan orang lain, ini menimbulkan rasa keadilan. Baik, Pak Din kemarin sudah. Karena itu harus ada keadilan. Ya, kita tunggu tentunya bagaimana proses hukum. Kemarin juga sudah dijanjikan oleh pemerintah bahwa ini akan ada percepatan untuk penyelesaian proses ini begitu. Apa yang mungkin sedikit saja dari Pak Din terakhir yang harus dilakukan, sikap seperti apa oleh masyarakat dalam rangka menunggu? Terimalah ini sebuah proses hukum di negara yang berdasarkan hukum itu memang harus ada penegakan hukum yang berkeadilan. Kita kawal, kita awasi, dan saya yakin akan ada proses hukum yang berkeadilan. Memang perlu transparan. Maka masyarakat tidak perlu bereaksi apalagi secara eksesif. Kemarin sudahlah itu luar biasa ya, telah menunjukkan apa yang menjadi pikiran dan aspirasi masyarakat. Tapi ya, pesan saya juga kepada pemangku amanat, semua pemangku amanat di negara kita ini, untuk bisa melihat persoalan dengan jernih ya. Jangan mengabaikan persoalan ini, dan marilah bersama-sama kita
membangun kehidupan di masyarakat yang saya majemuk ini, yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika ini, maka tidak perlu ada yang kemudian memasuki wilayah keyakinan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Baik, terima kasih Pak Din Syamsuddin sudah hadir bersama kami di Kabar Petang. Dan pemirsa, informasi salah satu mobil peserta demonstran, mereka terus menyuarakan suara takbir begitu, dan juga terus meminta kepada para penegak hukum untuk segera dilakukan proses hukum yang seadil-adilnya. Dan hingga saat ini pemirsa, dari 2 jalur di Jalan Medan Merdeka Barat penuh dengan lautan manusia. Kalau saya melihat dari atas mobil ini, hampir semuanya memakai baju putih, dan mereka juga berdatangan dari seluruh penjuru daerah. Kalau menurut prediksi BMKG akan terjadi hujan pada sore hari, namun hingga saat ini cuaca masih cerah, dan aksi yang dilakukan para peserta atau para demonstran hingga sore hari ini masih terus berjalan tertib, masih terus berjalan damai, seperti yang Anda lihat di beberapa titik. Tadi di Bundaran HI juga seperti itu. Dan masa yang ini sudah jelas, jalan sudah jelas ditutup. Kalau tadi di beberapa titik seperti di kawasan Mojopahit, seperti di kawasan Tamrin, ini masih dibuka. Ini sekarang sudah ditutup. Dan kalaupun massa terus bergerak, ini ada beberapa massa yang sebagian yang masih melakukan ibadah sholat asar, kemudian ada juga yang melakukan berhenti di sini untuk sekedar beristirahat. Dan kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari tuntutan mereka, ujung daripada demonstrasi sore hari ini yang dilakukan hingga di Istana Merdeka. Iya, saya kembalikan ke studio Aryo. Ya, Sofyan, Anda mendengar saya, Sofyan? Sofyan? Ya, tampaknya komunikasi kami terputus. Apa yang disaksikan oleh Anda di layar ini adalah 5 titik. Yang sebelah kiri atas adalah suasana di Balai Kota. Kalau tadi rekan saya Sofyan menjelaskan bahwa di kawasan Medan Merdeka Barat, karena sudah masuk waktu untuk sholat asar, maka massa melakukan sholat asar di Jalan Medan Merdeka Barat. Begitu juga dengan kondisi terkini di Balai Kota, Jakarta. Massa juga tengah melakukan ibadah sholat asar, karena memang ini sudah masuk waktunya untuk sholat asar. Kemudian di kiri bawah layar Anda itu adalah di kawasan Monas, dan di tengah ini adalah kawasan bundaran Bank Indonesia. Dan ini kita lihat, ini adalah Habib Rizik dan rombongannya. Ini kondisi terkini di kawasan Monas Jakarta yang Anda saksikan saat ini. Kita lihat massa di sana tengah menyambut rombongan Habib Rizik dan sejumlah Habib dan juga tokoh-tokoh agama. Tadi juga dijelaskan oleh reporter kami bahwa selain massa sebagian yang tengah menunaikan ibadah sholat asar, massa ini datang dari berbagai wilayah, tidak hanya dari DKI Jakarta tapi juga banyak berdatangan dari luar kota. Massa umumnya bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia, kemudian melewati Bundaran Bank Indonesia, kawasan Patung Kuda, untuk bergerak menuju pusat aksi, yaitu di depan Istana Merdeka Jakarta. Ini dilaporkan oleh reporter kami di sana bahwa massa semakin sore itu semakin banyak. Mereka terus berdatangan dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Bundaran Bank Indonesia dan menuju pusat aksi 4 November ini di depan Istana Merdeka Jakarta. Yang Anda saksikan ini adalah kondisi-kondisi terkini, antara lain di kawasan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, kemudian Bundaran Bank Indonesia, Balai Kota, dan